nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu dalam online. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya, tangannya dilipat, tutup mata. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami boleh mengucap syukur buat kasih-Mu, buat selawatan-Mu sepanjang hari. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kebaktian ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, ayo yang mungkin di rumah kita harus semangat ya. Kita undang adik-adik untuk berdiri, kita akan pujikan pakai gerakan ya. Sore Bapa, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore Bapa, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore Bapa, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu, lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, rubah. Hati-hati gunakan matamu, rubah. Lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, rubah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, rubah. Hati-hati gunakan matamu.
Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Lihat Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah siapkan hati kita akan pujikan firman Tuhan Kudus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami perlu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap guru kami yang melayani. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami, hanya kami alaskan dalam satu nama. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Wah, sukacita semua ya, sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita bersama-sama. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hatinya ya, supaya kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Yuk, Alkitabnya disiapkan. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah nyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, adik-adik semua sehat di rumah? Puji Tuhan, semua sehat ya. Doa Kayanti semua guru-guru, semuanya tetap sehat, diberkati Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sore hari ini Kayanti mau cerita tentang kejahatan kedua anak daripada Imam Eli. Nah, sekarang kita mau buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Di situ menceritakan tentang kejahatan daripada anak Imam Eli. Nah, adik-adik,
Imam Eli itu siapa? Imam Eli itu kalau sekarang ya, zaman sekarang seperti sekarang ini adalah seorang hamba Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak. Ada yang tahu namanya? Ya, namanya adalah Hofni dan Pinehas. Nah, kedua anak daripada Imam Eli ini tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal papanya atau Imam Eli ini seorang imam yang sangat takut akan Tuhan. Hidupnya benar-benar berharap sama Tuhan, percaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kedua anak ini tidak memiliki sifat yang sama seperti papanya. Nah, kita lihat apa yang terjadi adik-adik. Apa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak daripada Imam Eli ini, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, kita mau melihat adik-adik, kalau pada zaman itu orang-orang Israel mempersembahkan korban, ya. Mereka bawa korban persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Mereka mempersembahkannya lewat kepada Imam Eli. Nah, ketika orang-orang mempersembahkan korban persembahan berupa daging, berupa domba, segala macam yang terbaik, mereka bawa kepada Tuhan. Nah, ketika korban persembahan itu sedang dipersembahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli ini datang membawa garpu, membawa sendok atau membawa pisau ya. Ketika korban itu sedang dimasak dalam periuk ya, kalau ada dibaca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-11 itu, ketika korban itu sedang diolah atau sedang dimasak, sedang dipersembahkan kepada Tuhan, datanglah kedua anak Imam Eli ini. Apa yang terjadi? Mereka mengambil korban itu, mereka makan, mereka ambil sesuka hati mereka. Nah, ada tahu enggak? Itu tidak baik. Karena apa? Korban itu dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak daripada Imam Eli ini tidak boleh ditiru. Ya, pertama kejahatan yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli ini adalah apa? Yang pertama adalah mereka memandang rendah sebuah persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, kalau dulu dipersembahkan itu apa? Persembahan domba, hewan, ya, korban yang terbaik, hewan yang terbaik, domba yang terbaik itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang mungkin kita tidak bisa melakukan semua itu tapi kita bawa korban persembahan kita itu apa? Ya, korban persembahan kita adalah hidup kita, pujian kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kedua anak Imam Eli ini, yang kejahatan yang mereka lakukan yang pertama adalah memandang rendah korban persembahan. Nah, adik-adik jangan pernah memandang rendah ya. Jangan pernah menganggap enteng sebuah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, apa aja persembahan yang kita bawa kepada Tuhan? Mungkin persembahan pujian kita saat kita ikut ibadah, mungkin kita ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik tidak menyadari bahwa itu adalah korban persembahan yang kita bawa kepada Tuhan ya. Saat kita beribadah, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, itu adalah korban kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh. Allah cuma ibadah sekolah minggu kok. Aku mau main-main. Gak boleh, itu adalah korban kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita beribadah, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Karena apa? Kita sedang membawa apa? Korban persembahan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli apa? Mereka tidak menghargai korban persembahan yang dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, kejahatan mereka lakukan adalah mereka tidak taat kepada siapa? Imam Eli. Tidak taat kepada orang tuanya sendiri. Tidak tunduk kepada apa kata bapaknya sendiri loh. Lah, padahal bapaknya seorang imam loh. Tapi anaknya gak mau nurut, gak mau taat. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh kedua anak Hofni, Pinehas ini adalah tidak tunduk atau tidak taat kepada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Imam Eli. Ya, kita melihat adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Di situ Imam Eli karena sudah tua ya, sudah umur. Imam Eli berkata kepada anaknya ini, Hofni dan Pinehas, jangan kamu melakukan itu. Itu yang kamu lakukan itu adalah salah.
tidak boleh melanggar perintah Tuhan, tidak boleh melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi apa? Adik-adik tahu kedua anak ini tidak pernah dengar apa kata Imam Eli. Mereka tidak mau dengar, mereka tidak mau peduli apa yang dikatakan oleh papanya sendiri. Adik-adik, kira-kira itu baik apa salah? Itu enggak baik ya, enggak boleh ya. Sekalipun Imam Eli sudah tua ya, tetapi kalau Hofni dan Pinehas tunduk dan taat kepada orang tuanya, pasti apa? Mereka dengar apa yang dikatakan oleh papanya sendiri. Nah, adik-adik, itu kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Yang pertama tadi apa? Tidak menghargai korban persembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada kata orang tua. Nah, adik-adik, ayo siapa di sini yang suka sedikit-dikit ngambek, dikit-dikit lah papa mama ngomong, siapa aja ngomong gak mau dengar. Gak boleh ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tunduk kepada orang tua adalah sama juga kita tunduk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Orang tua itu adalah wakil Allah ya, yang dipercayakan Tuhan buat mendidik adik-adik, mendidik Kak Yanti juga. Jadi kita mau belajar apa? Tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan orang tua. Karena apa? Apapun yang dikatakan orang tua itu pasti yang terbaik. Nah, makanya adik-adik, ketika Imam Eli berkata kepada Hofni dan Pinehas, mereka nggak mau dengar, Allah papa wis tuwe ngomong terus. Nah, itu enggak boleh ya adik-adik. Karena apa? Walaupun Imam Eli sudah tua, tetapi ada sepasang mata yang melihat. Siapa yang tahu? Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus melihat semua. Tidak ada yang tersembunyi loh di hadapan Tuhan. Tadi pujian yang kita nyanyikan apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Mana yang baik, mana yang jahat, semua Tuhan tahu. Jadi jangan berkata, kan aku sendiri di rumah, gak ada yang tahu. Tidak, Tuhan tetap melihat kita. Jadi ingat adik-adik, jangan pernah berbuat dosa karena gak ada orang tua, gak ada yang lihat, aku mau mencuri. Jangan, karena apa? Tuhan sedang melihat apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik, apa yang terjadi pada anak Imam Eli? Akhirnya mereka mendapatkan hukuman ya. Karena apa? Mereka tidak taat kepada perintah orang tua, tidak taat kepada persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tapi menjadi cerita yang menarik adalah di tengah-tengah keluarga Imam Eli ada seorang anak kecil yang tahu namanya siapa? Samuel. Loh, Samuel ada di tengah-tengah keluarga Imam Eli pada waktu itu. Samuel masih kecil ya, tapi dia tinggal di dalam keluarga Imam Eli karena Hana dan Elkana papa dari Samuel sudah membawa Samuel ini persembahkan kepada Tuhan untuk tinggal di rumah Tuhan, tinggal bersama dengan Imam Eli. Nah, adik-adik yang tahu enggak? Ketika anak-anak Imam Eli ini berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak baik, kira-kira kalau Samuel melihat pada waktu itu, loh, kok anak Imam Eli berbuat jahat ya? Kok tidak taat ya sama Imam Eli? Kok tidak tunduk ya sama Imam Eli? Nah, waktu itu Samuel masih kecil melihat semua itu. Tetapi satu hal yang Kak Yanti mau bilang sama adik-adik semua, ingat ya, waktu Samuel melihat perbuatan yang tidak baik itu, kira-kira Samuel ikuti enggak? No, Samuel tidak mau mengikutinya. Karena apa? Samuel tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Samuel tidak mau mengikuti apa yang dia lihat, yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Samuel berkata, aku tidak mau berbuat jahat. Aku tidak mau berbuat dosa. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau tunduk kepada Imam Eli dan aku mau menghargai korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Tetapi kita melihat kalau adik-adik baca ceritanya sampai ayat yang ke-26. Di situ firman Tuhan berkata bahwa Samuel bertumbuh semakin besar dan Samuel semakin menyukakan hati Tuhan dan menyukakan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Samuel punya komitmen, aku tidak mau terpengaruh dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh siapa tadi?
Hofni dan Pinehas. Adik-adik ingat ya firman Tuhan pada sore hari ini ya. Ketika ada kejahatan yang kita lihat, jangan ditiru kejahatan itu ya. Tetapi apa? Bentengi diri adik-adik, bentengi hidup adik-adik dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Walaupun temanku ngajak berbuat jahat, aku gak mau. Karena apa? Aku takut akan Tuhan. Karena apa? Kata Tuhan sedang melihat apa yang kita perbuat. Yang baik Tuhan lihat, yang jahat pun Tuhan lihat. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan apapun yang ada di sekeliling saya dan saudara. Amin adik-adik. Puji Tuhan ya. Jadi contohnya firman Tuhan hari ini, hal yang pertama yang kita mau lihat adalah ketika orang melakukan kejahatan itu apa? Ada hukuman. Tetapi kalau kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan, mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti siapa tadi? Samuel. Iya, Samuel. Ketika dia melihat kejahatan di depan matanya, dia gak mau ikut-ikutan. Tapi dia mau hidup takut akan Tuhan. Mau tunduk apa kata Imam Eli. Dan dia tumbuh menjadi seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, jadi kejahatan jangan ditiru, tapi kebaikan harus ditiru. Puji Tuhan ya. Itu firman Tuhan pada sore hari ini yang bisa nanti bagikan kepada kita semua. Jadi dua kejahatan yang dilakukan oleh Imam Eli, anak-anak Imam Eli yang bisa kita belajar pada sore hari ini. Pertama kejahatannya apa tadi? Tidak menghargai korban persembahan. Yang kedua adalah tidak taat dan tunduk kepada orang tua. Jangan kita tiru ya adik-adik, tetapi mari kita mau belajar menghargai korban pujian kita. Apa korban pujian itu yang tadi sudah dikatakan? Saat kita beribadah, saat kita melakukan sesuatu buat Tuhan, kita mau belajar menghargai. Karena apa? Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Yang kedua adalah apa? Menghargai orang tua. Tunduk taat kepada orang tua, karena disitulah kita mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Puji Tuhan adik-adik, itu firman Tuhan yang bisa kayak nanti bagikan kepada kita semua. Bila ada tetap belajar menghargai firman Tuhan, tunduk kepada orang tua, menghargai apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Nah, untuk ayat emasnya, ayat hafalanya, kita akan baca ayat emasnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16b. Ayat emasnya sekali lagi, Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16b. Demikian, berhentilah berbuat jahat. Sekali lagi ya, Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16b berbunyi demikian. Berhentilah berbuat jahat. Ya, karena apa? Mata Tuhan melihat semuanya. Ayat masnya ini buat balita, pertumbuh 1 sampai dengan kelas media. Semuanya boleh hafal ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tinggal di rumah ya, supaya Tuhan tetap memberkati kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini sampai di sini. Mari lipat tangan dan kita mau berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu, supaya kami tidak melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk menghargai, untuk tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kami mau menjadi anak sekolah minggu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi anak sekolah minggu yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami supaya kami tidak melakukan kejahatan, tapi kami mau belajar melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih berkati kami semua, sekolah kami walaupun dari rumah, kesehatan kami, orang tua kami semua diberkati Tuhan. Kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya, Tuhan Yesus memberkati.